Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi qadratillah, bi iradatillah, bi aunillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Segala puji marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih bisa silaturahmi di ruang virtual yang kita cintai ini, Kemisan ya, atau Islamic Worldview nama barunya ya. Dalam rangka sama-sama lah saling mengingatkan, saling menasihati di dalam kebenaran dan kebaikan. Dan tentu saja ruang virtual kita ini menjadi juga salah satu media untuk kita sama-sama tafakur, sama-sama tadabbur ya, untuk memperdalam, untuk meningkatkan pengetahuan kita dan insya Allah keimanan kita ya terhadap Allah SWT dan terhadap Islam secara umum. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada manusia pilihan Allah sebagai role model kita semua yang sudah memperagakan kebenaran, memperagakan kebaikan ya, agar dicontoh manusia supaya selamat ya, di dunia maupun di akhirat. Dan alhamdulillah risalahnya sampai kepada kita semua sehingga kita hari ini punya cahaya, punya kebenaran, punya keimanan, sehingga kita sampai malam ini masih terus berkegiatan di dalam rangka mencintai dan juga mengaplikasikan agamanya. Semoga kebaikan juga mengalir pada anggota keluarga beliau yang disucikan, pada sahabatnya yang lurus, dan kepada seluruh pengikutnya yang istiqomah. Dan tentu saja kita berharap kelak waktu dibangkitkan di hadapan Allah SWT, dikenali oleh Rasulullah, lalu dicatat ya, diakui sebagai umatnya, dan yang paling penting adalah kita dipertanggungjawabkan dan mendapatkan syafaat di hari pembalasan nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, judulnya mungkin agak sedikit jarang kita bahas gitu, karena terutama kata-kata ideologi ini seringkali diasosiasikan atau dikaitkan dengan persoalan-persoalan politik, tapi sebenarnya tidak gitu. Nah, karena dianggap sensitif sehingga kita menjadi jarang, menjadi tidak terlalu tertarik gitu kan untuk membahas persoalan-persoalan ini, karena tadi mungkin kita dianggap mengambil resiko gitu ya, sehingga kita sendiri menghindari untuk bicara masalah-masalah ideologi. Padahal yang sesungguhnya manusia itu tidak bisa lepas dari ideologi secara umum ya. Jadi tema kita hari ini adalah manusia, ideologi dan Islam ya, karena ini sekali lagi ideologi dalam hal ini persoalan yang harus betul-betul kita pahami, karena itu sebenarnya tidak pernah lepas dari diri kita, dari pikiran kita, sehingga mau tidak mau kita harus mau membahas gitu. Supaya apa? Supaya kita punya kebersihan, supaya kita punya kejernihan, supaya kita punya kalau dalam Quran itu qalbun salim lah, hati yang selamat gitu. Karena hati yang selamat itu tadi hati yang terbebas dari belenggu-belenggu ro'yu, dari belenggu-belenggu hawa nafsu. Oleh karena itu tema ini sebenarnya sangat mendasar buat kita. Tapi sekali lagi tema ini dianggap sangat sensitif karena seringkali terminologi ideologi itu dikaitkan dengan persoalan politik, padahal sesungguhnya tidak. Karena itu kita coba mengenal lebih dalam tentang ideologi yang sebenarnya melekat pada diri kita. Dan mau tidak mau, kita semua itu sebenarnya dari hari ke hari, dari jam ke jam, bahkan dari detik ke detik, kita tuh sedang memperagakan ideologi yang ada dalam diri kita dengan perilaku-perilaku yang kita lakukan, dengan perilaku-perilaku yang kita pilih selama ini. Baik, ikhwan dan anak sekalian, mungkin kita coba mulai dari definisi dulu ya, dari sisi etimologi bahasa.
Jadi memang kalau istilah ideologi, kata ideologi itu memang relatif baru. Jadi ini baru tahun 1796 dan ini memang istilah yang diperkenalkan oleh filsuf Barat yang disebut atau yang bernama di sini Destat-de-Tracy ya, ini bahasa kita. Ini yang memperkenalkan kata-kata ini. Tapi nanti kita bisa lihat bahwa sesungguhnya ideologi itu sudah ada sejak manusia hidup gitu, karena itu berada dalam pikiran seseorang, dalam pikiran manusia. Cuma terminologi atau dari sisi etimologi bahasa, kata ideologi itu baru muncul dalam catatan akademik itu tahun 1796. Nah, apa itu ideologi? Ideologi itu terdiri dari dua kata sesungguhnya ya. Yang pertama adalah ideo atau yang disebut dengan gagasan, dan logi ini setara atau sama dengan logos yang dalam bahasa Yunani berarti logika dan rasio. Jadi kalau disatukan ideologi itu dalam ya. Jadi ideologi dalam pengertian atau kata yang digunakan oleh De Tracy itu adalah atau bermakna sebagai ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Kira-kira begitulah. Ini asal-usul dari katanya sendiri. Tapi nanti kita bisa buktikan bahwa ideologi itu sendiri secara maknawinya dia sudah berada sejak manusia itu ada. Hanya ini menjadi terminologi yang baru setelah ada kata yang setelah digunakan oleh De Tracy pada tahun 1796. Baik, kenapa muncul kata ideologi waktu itu di Prancis? Nah, sebenarnya gini, kalau tahun 1700-an itu kan sebenarnya itu adalah era pemikiran, era pencerahan gitu. Yang kita tahu sendiri, semangat dari era pencerahan atau zaman pencerahan itu adalah kekuasaan gereja ya terhadap masyarakat manusia, terhadap masyarakat barat yang memang sangat membatasi kebebasan berpikir, yang ini dianggap sangat merugikan manusia, dan ini menjadi suatu sebutan gitu ya pada saat gereja menguasai barat, disebut dengan abad kegelapan. Karena tadi ada penindasan, ada pengungkungan, ada pemenjaraan terhadap akal sehat, terhadap kebebasan berpikir dan sebagainya, sehingga orang tidak bisa menemukan hal baru, orang tidak bisa bersikap objektif, sehingga ketika abad pencerahan ini seluruh pemikiran, seluruh filsuf ini berusaha menentang kekuasaan gereja dengan segala cara berpikirnya, dan kemudian mengganti dengan berpikir rasional dan ilmiah. Nah ini jadi masyarakat Prancis ingin mengganti kehidupan masyarakat itu di bawah naungan akal sehat dalam pikiran mereka, dalam naungan rasio dan ilmiah, yang ini dianggap sebagai sesuatu yang suatu kemestian yang tidak bisa dilupakan. Jadi kata ideologi itu baru muncul pada Revolusi Prancis, yang pada waktu ada sekelompok orang atau sebutan yang disebut dengan les ideologis ya, merupakan sebutan bagi sekelompok intelektual yang menginginkan masyarakat Prancis menjadi masyarakat yang rasional dan ilmiah, yang mereka usahakan melalui rancangan sistem pendidikan nasional. Jadi perubahan-perubahan yang diinginkan itu memang modusnya itu adalah lewat pendidikan gitu. Dan mudah-mudahan kita juga sensitif, peka terhadap dunia pendidikan kita, karena itu memang menjadi media yang paling baik untuk mengubah jalan berpikir seseorang. Dan kita mungkin masih ingat pada saat politik etis ya tahun 1900-an di awal itu, salah satu yang dijadikan oleh Belanda untuk mengubah atau memperpanjang kekuasaan Belanda di Indonesia adalah mendirikan pendidikan modern ala Barat gitu, sehingga ini anak bangsa ini menjadi banyak yang berubah jalan berpikirnya, karena tadi sejak kecil sudah mulai dimasuki doktrin, dimasuki input, dimasuki paham yang memang bersumber dari Barat. Nah ini terjadi juga di Perancis gitu.
Tapi justru yang tadi yang lebih jauh yang diinginkan mereka itu adalah tadi ingin menggeser pengaruh, ingin menggeser dominasi agama di masyarakat Barat. Paham mereka dipelopori oleh tadi De Tracy melalui konsep tentang science of ideas, atau bahasa kita sains tentang gagasan, gitu kan, atau sains tentang logika. Ini yang menyatakan bahwa ilmu itu mempunyai tujuan untuk menolak pemikiran metafisik. Metafisik itu kan justru kebanyakan sumbernya itu dari ajaran-ajaran agama, yang ini ingin ditolak di dalam pikiran De Tracy. Dan juga menganggap tadi bahwa agama itu hanya sekedar prasangka, karena ajaran-ajarannya, doktrin-doktrinnya itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu mereka menginginkan ini hilang. Mereka menganggap ini prasangka yang harus hilang dari pikiran manusia, dan agar manusia siap menggunakan penalaran yang rasional. Jadi ini salah satu sebenarnya fase atau perjalanan dari masyarakat Barat saja sebenarnya. Istilah ideologi itu munculnya pada saat tadi Revolusi Perancis, yang sebenarnya ruhnya atau semangatnya itu ingin menjauhkan manusia dari pemikiran agama yang tadi dianggap sebuah metafisik yang tidak bisa dibuktikan, atau sebuah prasangka yang tidak bisa diwujudkan melalui pendekatan rasional atau sains atau ilmiah. Nih, jadi ini menjadi sangat strategis dalam mengubah masyarakat, dan kita pun menurut saya menghadapi persoalan yang sama. Kita ini sedang terus diubah dengan pendekatan-pendekatan yang yang jauh dari agama, gitu kan? Sehingga kita sadar atau tidak sadar akan menjadi orang yang asing terhadap hal-hal yang sifatnya metafisik, sifatnya ruhaniah, dan lain-lain sebagainya. Baik, jadi ideologi itu memuat atau mengandung pengetahuan-pengetahuan yang kompleks, juga nilai-nilai yang secara keseluruhan itu menjadi landasan bagi seseorang atau bagi masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Jadi memang kalau ideologi itu mengandung kompleks pengetahuan dan nilai-nilai yang ini nanti akan menjadi landasan bagi masyarakat atau seseorang untuk memahami alam ini, gitu kan, dan juga menentukan sikap harus seperti apa gitu terhadap objek-objek yang ada di sekitarnya. Kemudian berdasarkan pemahaman yang dihayatinya, seseorang menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik. Jadi ideologi itu memang berisi tentang hal-hal yang baik dan buruk. Jadi dengan ideologi itu orang memisahkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Ini sangat luas aplikasinya. Jadi tidak hanya urusan-urusan ketatanegaraan, gitu. Ini semua urusan hidup manusia. Ya. Selama manusia eksis, selama manusia masih berinteraksi dengan lingkungan, dengan objek-objek yang ada di sekitarnya, dia membutuhkan suatu panduan untuk menetapkan mana yang baik, mana yang buruk, menetapkan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu ini melekat pada setiap diri orang, gitu kan. Jadi tidak hanya terkait dengan urusan-urusan tadi yang terbatas di politik. Nah, ideologi ini akan menciptakan dunia kehidupan masyarakat dengan sistem dan struktur sosial yang sesuai dengan orientasi ideologisnya. Maksudnya begini. Jadi suatu masyarakat itu tatanannya itu atau tatanan sosial juga sistem nilai yang diadopsi itu akan menggambarkan menggambarkan ideologinya. Jadi orientasinya kemana itu akan terwujud dalam struktur sosial dan juga sistem yang dibangun oleh masyarakat. Gitu kan. Jadi dalam banyak hal, gitu kan. Bahkan kalau diperluas, peradaban sebuah bangsa itulah sebenarnya ruhnya dari ideologi. Gitu. Jadi kalau kita berbicara ideologi itu bukan persoalan politik saja. Ideologi itu bisa juga diartikan sebagai cara berpikir satu orang ataupun satu golongan. Jadi semua ini melekat pada diri seseorang dan kelompok masyarakat, gitu kan. Hanya memang tantangan kita itu yang harus dijawab, gitu kan. Nanti kita juga lihat mengapa ideologi itu penting.
Tapi salah satu tantangan yang harus kita jawab adalah kalau seorang diri memiliki sebuah ideologi, ideologinya itu sinkron dengan ideologi kelompok masyarakat tidak. Ini menjadi penting karena ini semuanya berbicara ideal-ideal yang diinginkan oleh masyarakat, baik individu maupun kelompok. Jadi kalau ada konflik antara individu dan kelompok, jelas ini akan mengganggu, jelas ini akan menjadi soal bagi kehidupan yang diinginkan, ya, kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang teratur dalam seluruh masyarakat. Oleh karena itu banyak sekali ideologi-ideologi yang muncul merumuskan suatu ideal-ideal, suatu gagasan-gagasan utuh yang memang diinginkan manusia. Karena manusia membutuhkan ideologi itu, sehingga banyak pemikir-pemikir, banyak filsuf ini mengkonsep teori-teori besar bagaimana manusia harus hidup dan menjadi sebuah ideologi. Ya, seperti yang mungkin paling terkenal gitu kan adalah Karl Marx gitu. Jadi kalau kita bicara ideologi itu konotasinya langsung ke Karl Marx gitu. Padahal sebenarnya kita sebagai seorang muslim jelas tadi secara alamiah kita punya ideologi. Nah, Islam pun itu sudah menggambarkan suatu ajaran-ajaran yang luar biasa yang itu menjadi sebuah ideologi gitu kan. Nah, tapi sekali lagi di realitasnya gitu, kita tadi sering menghindari pembicaraan ideologi karena tadi konotasinya ideologi itu berkaitan dengan politik, padahal tidak. Bahkan kita selalu dihadapkan pada pembicaraan tokoh-tokoh bangsa gitu kan yang ada di negeri ini yang mengatakan bahwa agama itu bukan ideologi. Ini kekeliruan besar. Kekeliruan besar. Karena ideologi itu adalah gagasan dari seseorang, gagasan dari masyarakat. Jadi apapun sumbernya itu bisa membentuk sebuah gagasan, bisa membentuk sebuah ideal-ideal yang harus tempuh. Nah, oleh karena itu agama itu bisa menjadi inspirasi bagi manusia, menjadi sebuah konsepsi hidup yang harus dijalani, harus ditempuh, dan itu artinya ada sebuah ideologi. Jadi salah besar kalau orang yang mengatakan agama itu bukan ideologi. Ini karena ingin memperbodoh kita, karena mereka punya kepentingan untuk menggolkan, untuk memasukkan ideologi mereka pada pikiran-pikiran masyarakat. Oleh karena itu, sekali lagi kita agak rada alergi berbicara masalah ideologi tadi karena konotasinya dipersempit dan seolah-olah hanya berkaitan dengan politik saja, padahal sesungguhnya bukan. Baik, ikhwan sekalian, mungkin yang mendasar nih, apa sih sebenarnya sesuatu itu bisa disebut ideologi? Nah, ini ada kandungan yang harus dipenuhi, ya, sebuah ideologi. Dan bahkan nanti dengan tolok ukur ini kita bisa melihat nih, mohon maaf nih, suatu itu bisa disebut ideologi sebenarnya atau bukan. Termasuk, mohon maaf nih, Pancasila itu ideologi atau bukan. Nanti kita bisa lihat dari sini. Termasuk di dalam YouTube atau medsos kita juga banyak bisa menemukan banyak pendapat-pendapat yang menunjukkan bahwa dengan argumentasinya yang menunjukkan bahwa Pancasila itu bukan sebuah ideologi, tapi dia Grundslag atau apa. Jadi dia hanya dasar-dasar untuk membangun platform saja untuk membangun sebuah kebijakan-kebijakan negeri ini. Nah, kan sekarang jadi sebuah ideologi. Nah, ini barangkali nanti kita bisa mencari tolok ukur yang bisa kita melihat secara objektif. Apakah sesuatu itu menjadi sebuah ideologi atau bukan? Termasuk kita nanti melihat Islam itu sebuah ideologi atau bukan. Supaya kita memang menerima segala sesuatu itu dengan baik, dengan argumentasi, dengan alasan yang kita bisa pahami, sehingga itu menjadi sebuah keyakinan yang kokoh gitu. Nah, ini setidaknya ada 3, ikhwan dan akhwat sekalian. Ideologi itu memuat yang pertama adanya penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan. Jadi hidup ini itu mesti ada pemaknaannya, ada penafsirannya. Ini sebenarnya hidup ini maknanya apa? Kira-kira begitu. Kenyataan-kenyataan yang ada di sekitar kita itu, apakah itu fenomena sosial, fenomena alam, atau eksistensi alam ini sendiri, eksistensi manusia itu sendiri. Nah, itu harus dimaknai, gitu kan. Nah, sekarang itu banyak juga ideologi yang ada di sekitar kita yang diadopsi oleh banyak orang, dan itu memang dia mengandung penafsiran-penafsiran terhadap realitas. Dia mengandung pemahaman-pemahaman terhadap kenyataan yang ada. Gitu. Oleh karena itu,
Ini menjadi suatu karakter yang sangat kuat bagi sebuah ideologi. Ini yang A. Kemudian yang B, kemudian dia memuat seperangkat nilai-nilai, norma-norma, atau juga preskripsi moral. Preskripsi moral itu apa? Preskripsi itu ada kewajiban moral, gitu ya. Ada kewajiban-kewajiban moral dan nilai-nilai, gitu ya, yang harus diadopsi. Yang ini menjadi pakemnya, menjadi koridornya bagi seseorang untuk menjalani kehidupan ini. Jadi setelah dia mendapatkan tafsiran, setelah dia mendapatkan makna-makna, pemahaman tentang kehidupan ini, kemudian dia memiliki sebuah nilai-nilai, norma-norma, dan juga kewajiban-kewajiban moral yang harus dipegang dan dijadikan panduan di dalam tindakan, dijadikan panduan dalam perilaku keseharian. Itu yang B. Yang C atau yang ketiga, dan sebuah ideologi itu menunjukkan sebuah orientasi. Jadi kalau seseorang itu tadi punya pemahaman, kemudian dia mengadopsi nilai-nilai yang menjadi konsekuensi logis, juga kewajiban-kewajiban moral, itu artinya seseorang itu akan dituntut, sebenarnya hidup itu harus mencapai apa sih? Dia harus menuju apa sih? Harus mencapai apa, menuju kemana, dan sebagainya. Jadi ada guidance, ada tuntutan, manusia itu harus pergi kemana, harus mencapai apa. Nah, oleh karena itu, kalau kita kenal, kalau kita lihat dari ideologi-ideologi yang ada, pasti dia menunjukkan tadi bahwa kehidupan itu maknanya seperti, dan inilah yang harus kita capai. Gitu. Oleh karena itu, termasuk ideologi yang modern, yang materialistis, itu dengan jelas dia bagaimana memaknai kehidupan ini, kemudian nilai-nilai dan norma-norma moralitas seperti apa, kemudian tuntutan-tuntutan yang harus dicapai dalam kehidupan ini apa. Ini ada semua, karena ini memang sebuah ideologi. Nah, tadi ideologi merupakan suatu pedoman, ya, kegiatan untuk mewujudkan ideal-ideal yang ada di dalamnya. Nah, ini menurut saya sangat relevan untuk kita pahami, dan ini menjadi syarat dasar bagi sebuah ideologi. Nah, dengan ini saja kita semua bisa menilai, kalau menurut saya, hal-hal yang diajukan sebagai ideologi atau seolah-olah ideologi. Nah, kalau kita bicara 3 poin ini konsepsinya jelas, teori besarnya jelas. Gitu. Kalau kita, mohon maaf, mungkin baca karya-karya Karl Marx, gitu, termasuk Das Kapital, kita akan bisa memahami, gitu kan, pemaknaan dia terhadap kehidupan ini, nilai-nilainya apa, kemudian tujuan-tujuannya apa, ini sangat jelas, gitu kan. Tapi tadi itu tersusun dalam sebuah teori besar, dalam sebuah konsepsi yang memang bisa menunjukkan ketiga poin ini. Jadi kalau ada sebuah ideologi atau seolah-olah ideologi diajukan sebagai ideologi, kita akan dengan mudah melihat ini adalah ideologi yang benar, atau maksudnya sebagai ideologi yang benar, bukan benar dalam arti di mata Allah, harus sebagai sebuah ideologi yang memenuhi syarat-syarat ideologi, atau hanya sebuah ideologi semu, gitu kan. Karena memang tadi teori besarnya, konsepnya tidak ada, gitu kan. Nah, kita bisa menilai Islam itu dengan tolok ukur ini, atau kita bisa menilai Pancasila dengan ini, atau yang lain dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, menurut saya ini menjadi sebuah pengetahuan yang harus kita pahami supaya kita lebih melihat segala sesuatu dengan objektif, dengan logis, dan tadi clear pemahamannya. Baik, nah ini memang sangat penting. Kenapa ideologi itu adalah sebuah kemustian? Pemahaman terhadap kenyataan tidak hanya bertujuan untuk memberi informasi dan menjelaskan, tetapi agar sesuatu itu dikerjakan, yaitu mengubah dunia, mentransformasi dunia, dan mendorong masyarakat makin mendekati bentuk yang ideal. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, namun juga membentuk masyarakat menuju cita-cita. Suatu pilihan yang jelas yang membawa komitmen untuk mewujudkan. Jadi ada tuntutan untuk mewujudkannya. Ikhwan dan akhwat, mungkin kita masih ingat dengan baik, gitu, bahwa surat dari Al-Quran yang turun pertama kali kepada baginda Nabi SAW itu adalah surah Al-Alaq 1-5.
sering disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, bacalah ismi rabbmu, asma rabbmu yang telah menciptakan, dan seterusnya sampai akhir ayat. 5 ayat yang pertama. Nah, kalau kita dalami sebenarnya itu ada pesan yang luar biasa, yang ini sebenarnya menjadi bagian dari pesan-pesan ideologis gitu, yang maksud saya begini. Jadi ayat itu diberikan oleh Allah kepada Rasul dan kepada manusia pada saat itu untuk berpikir, untuk refleksi dan menemukan sesuatu yang ideal yang harus dicari gitu kan. Nah, karena itu adalah bagian dari solusi solusi menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa Arab yang waktu itu disebut jahiliyah gitu kan. Jadi ayat itu sebenarnya bermuatan ideologis gitu, karena dia mengarahkan manusia untuk refleksi, bisa menemukan hakikat kehidupan, kemudian mendorong manusia untuk mencapainya gitu. Yang pada saat itu justru secara umum masyarakat itu terkungkung oleh kejahilan yang memang meninggalkan akal sehat sebenarnya. Nah, Allah ayat yang pertama yang turun kepada manusia pesannya sangat jelas, dan ini menjadi suatu pesan yang sifatnya ideologis yang memang ingin menggiring, ingin mengubah perilaku manusia, mengubah struktur sosial dan orientasi masyarakat menjadi sebuah masyarakat yang berdiri di atas akal sehat, berdiri di atas panduan wahyu, dan meninggalkan kejahilan-kejahilan, dan meninggalkan penindasan-penindasan manusia antara manusia. Ini maksud saya. Jadi kenapa kita perlu memahami ideologi? Karena sebenarnya tadi yang diinginkan dari suatu ideologi itu adalah mengubah sebuah masyarakat yang tentu saja kalau dalam konteks waktu biasanya ada kondisi-kondisi yang tidak ideal, ada penindasan, ada ketidakadilan, dan ideologi dirumuskan untuk mengubah manusia, menggiring masyarakat untuk menjadi lebih baik, meninggalkan kebodohan-kebodohan, meninggalkan penindasan-penindasan penjajahan. Baik, Ikhwan sekalian, saya melihat dalam satu buku Murtadah Mutahari, dia menggarisbawahi pentingnya seseorang atau masyarakat itu memiliki sebuah ideologi. Gitu. Alasan-alasannya apa? Itu sangat penting. Mengapa? Yang pertama, karena kebahagiaan manusia itu sendiri. Jadi manusia itu perlu ideologi, perlu cita-cita, perlu ideal-ideal. Kalau dia nggak punya ideal-ideal, dia nggak ada sesuatu yang dituju, gitu kan. Gitu. Dengan kata lain, tidak bisa masyarakat itu, tidak bisa manusia itu vakum ideologi. Jadi kepalanya kosong dari sebuah ideal-ideal. Nanti kalau dia tidak punya ideal-ideal, nanti akan diisi oleh sebuah hal-hal yang sifatnya absurd, yang tentu akan merusak dirinya dan merusak manusia. Jadi tadi sekali lagi, karena ini alasannya karena kebahagiaan manusia itu. Sebab tujuan final dari seluruh usaha manusia adalah kebahagiaan. Hanya saja makna kebahagiaan itu bisa sangat spekulatif, artinya tergantung pikiran orang-orang, masing-masing orang. Artinya setiap orang dan kelompok masyarakat dapat mendefinisikan sendiri-sendiri. Itu yang disebut dengan spekulatif. Dan filsafat itu spekulatif, tergantung logika yang dimainkan atau logika yang difahami oleh masing-masing orang. Nah, kita perlu ini sebuah definisi yang difahami oleh setiap orang, juga oleh kelompok masyarakat, ya, supaya tidak berbeda-beda. Tadi saya katakan antara individu dan masyarakat harus sinkron. Oleh karena itu perlu ideal-ideal yang difahami bersama-sama tentang apa itu kebahagiaan, kemudian ya bagaimana cara mewujudkannya, kemudian jawabannya jawabannya sangat tergantung pada individu dan kelompok masing-masing, masyarakat masing-masing. Nah, kita bisa membayangkan juga dari sini kalau ideal-ideal ini dirumuskan oleh satu orang filsuf misalkan, bagaimana kita bisa membayangkan kemampuan atau kapasitas seseorang itu untuk merumuskan hal-hal yang dibutuhkan oleh seluruh manusia dengan kompleksitas yang luar biasa. Nah, tapi ya sementara sekali lagi ideologi-ideologi besar yang kita adopsi hari ini oleh manusia itu semuanya ideologi yang sumbernya adalah pemikiran atau sumbernya adalah filsafat. Yang kedua, karena manusia sebagai makhluk sosial, itu alasannya. Artinya, kehidupan manusia itu sangat kompleks yang mengandung beribu-ribu problematika. Setiap individu tidak mungkin mengadopsi idealisme tertentu untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Jadi harus ada sinkronisasi antara ideal-ideal yang diimpi-impikan oleh seorang individu dengan
kelompok masyarakat supaya sinkron. Kalau enggak ini nanti berlawanan dan ini akan saling merusak gitu, dan merugikan. Kebahagiaannya, kemudian aspirasinya, standar baik dan buruk, jalan hidup tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Masing-masing saling berkelindan. Jadi aspek-aspek atau dimensi-dimensi yang ada di dalam kehidupan ini tidak bisa dipisah-pisahkan gitu. Seolah-olah ini masing-masing linear gitu. Maksudnya masing-masing terpisah dari aspek yang lainnya. Jadi ada misalkan contoh nih, kebutuhan jasmani dengan kebutuhan rohani itu seolah-olah bisa dikonsep masing-masing gitu. Karena unsurnya beda seolah-olah. Tidak bisa. Itu semuanya berhubungan gitu kan. Maka kalau kita misalkan kalau kita ingin punya pemikiran, ingin punya jiwa yang bersih, makanannya harus bersih kan gitu. Itu salah satu, bahwa satu hal tidak bisa dipisahkan dengan hal lainnya. Termasuk persoalan-persoalan agama itu kan yang ingin dipisahkan dengan persoalan-persoalan politik itu tidak bisa, karena satu dengan yang lain berkelindan. Oleh karena itu dalam kacamata agama kita, agama Islam, semua itu tidak boleh dipisah-pisahkan, dan mengkonsep itu kaitannya bagaimana itu tidak bisa dilakukan oleh kita semua. Yang bisa melakukan itu adalah zat yang menciptakan manusia, zat yang menciptakan dunia ini. Baik, jadi hidup bersama tadi anggota masyarakat lainnya ini membutuhkan suatu kerangka untuk mewujudkan kebahagiaan bersama. Jadi sekali lagi, jadi ideologi itu buat kita penting, jangan nggak peduli, karena tadi sekali lagi ini persoalannya bukan persoalan politik, bukan. Ini persoalan kita memandang kehidupan, persoalan kita memaknai kehidupan, persoalan kehidupan ini harus mencapai apa, persoalan kehidupan ini mencapai tujuan itu seperti apa atau dengan cara apa dan sebagainya. Nah, ini salah satu atau beberapa contoh saja terkait dengan apa sih ideologi itu. Kalau tadi di awal itu De Tracy itu hanya mengatakan sebagai sebuah ilmu, asalnya itu sebagai sebuah ilmu tentang gagasan. Tapi sebenarnya pada implementasinya ya ideologi itu ya gagasan itu sendiri tentang ideal-ideal apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi bukan ilmu tentang gagasan, justru gagasan itu sendiri seperti apa, itulah ideologi, gitu kan. Nah, ini akan sangat jelas kalau kita lihat contoh-contohnya apa yang didefinisikan oleh orang-orang terkenal begitu. Contoh misalkan Francis Bacon, dia mengatakan ideologi adalah sintesis pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup. Nah, kan ini. Jadi menurut Bacon, ideologi itu sesuatu yang sangat luas karena dia bicara tentang konsep hidup. Jadi konsep hidup yang ada dalam pikiran manusia itulah ideologi. Hidup itu apa, harus kemana, mau kemana, dengan cara apa, itulah ideologi menurut Bacon. Menurut Descartes, ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia. Ya, ini beda lagi. Dalam waktu yang berbeda, ada Karl Marx, dia mengatakan ya, ideologi itu merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Nah, ini nanti insya Allah minggu depan kita bisa bahas lebih detail jenis-jenis ideologi dan juga tentu saja ideologi Islam seperti apa gitu kan. Nah, sekarang kita dasar-dasarnya saja dulu. Nah, Marx juga memberikan itu yang mungkin menjadi dasar bagi sosialisme, menjadi dasar bagi komunisme dari ideologi yang besar yang ada saat ini. Sekarang termasuk Partai Komunis yang bangkit lagi itu inspirasinya atau sumber ideologinya adalah Karl Marx plus Leninisme tentu saja. Nanti ada perbedaan yang harus kita pahami. Tapi Marx punya definisi ya tentang ideologi yang dia menempatkan ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Jadi kan ini penting sebenarnya. Kontennya itu penting maksud saya. Saya tidak bicara benar dan salah apa yang dirumuskan oleh Marx, tapi definisi kalau ini kita sepakati, kita terima juga sebagai sebuah definisi, artinya ideologi itu menjadi sebuah penting. Sesuatu yang sangat penting buat kita semua. Termasuk ada yang menyatakan ideologi adalah suatu cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. Jadi ini sudah mulai berbau politik. Jadi ada juga ideologi-ideologi tadi memang dalam pikiran para filsuf, para pemikir itu dikhususkan terkait dengan politik. Oleh karena itu tadi banyak sekali yang memahami ideologi itu seolah-olah hanya urusan politik. Karena memang yang hari ini dominan menunjukkan atau mendefinisikan ideologi sebagai atau dalam konteks politik.
Nah, ini dalam beberapa tokoh Islam, sebenarnya banyak sekali, ini saya sebutkan hanya 2 saja. Ideologi dalam bahasa Arabnya mabda adalah al-fikru al-asasi al-lazi hubna qablahu fikrun akhar. Pemikiran mendasar yang sama sekali tidak dibangun atau disandarkan di atas pemikiran-pemikiran yang lain. Pemikiran mendasar ini merupakan akumulasi jawaban atas pertanyaan dari mana, untuk apa, dan mau kemana alam, manusia, dan kehidupan ini yang dihubungkan dengan asal-muasal penciptaannya dan kehidupan setelahnya. Ini salah satu sumber, ini di Wikipedia. Ya, tapi intinya adalah sama juga, ini sintesis tentang hidup ini, yang tadi dimulai dari asal-usul manusia, akan kemana manusia, dengan cara apa, dan sebagainya. Gitu. Bahkan yang menarik di sini, menurut Gunawan Setiarjo, atau mungkin nanti kalau sempat baca Taqiyuddin Nahbani, ideologi itu adalah kumpulan ide atau gagasan atau akidah. Nah, ini kata-kata akidah ini kan. Akidah akliyah, yang artinya adalah akidah yang sampai melalui proses berpikir. Tadi, ya, akidah akliyah yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Jadi akidah itu ternyata menurut beberapa sumber, akidah itu selain kita memaknainya sebagai sebuah keyakinan, akidah itu adalah sebuah ideologi, gitulah kira-kira ini. Nah oleh karena itu kalau definisi ini kita terima, otomatis kalau kita menempatkan tauhid itu sebagai sebuah akidah, maka tauhid itu adalah sebuah ideologi bagi kita. Islam itu adalah ideologi bagi kita. Nah, ikhwan dan sekalian, jadi kalau kita melihat sebuah ideologi, pasti dia akan memiliki atau dia akan menunjukkan konsepsi-konsepsi yang ada di dalam ideologi tersebut, gitu. Pasti itu. Ya kalau nanti kita sempat melihat kapitalisme, kemudian Marxisme, Leninisme, komunisme, itu dia pasti dia kaya dengan konsep-konsep, gitu kan. Gitu yang ini memang menunjukkan ini loh ideologi dari sebuah tadi mazhab berpikir atau ideologi tertentu, gitu kan. Dan itu bisa ditekan, gitu kan. Nah, termasuk kalau kita meyakini Islam sebagai sebuah ideologi, gitu kan, maka kita pun harus menjawab tantangan tadi bahwa Islam itu punya konsepsi-konsepsi, gitu. Nah, ini betul-betul sangat relevan, gitu, karena manusia itu adalah makhluk rasional, manusia akhir zaman itu sampai pada puncak pemikirannya, maka hal-hal yang masuk akal sehat sajalah yang akan diterima dalam hidupnya. Konsepsi-konsepsi yang bisa dipahami sajalah yang akan diterima, gitu kan. Nah, kalau kita menempatkan agama sebagai sebuah ritual ansih dan tidak bisa menunjukkan bahwa dia punya konsepsi, dia tidak punya ideologi dan pemikiran-pemikiran yang argumentatif, maka agama itu tidak akan mendapatkan tempat, gitu. Oleh karena itu kita perlu refleksi juga terhadap cara beragama kita, gitu kan. Kita itu menempatkan agama sebagai apa? Apakah sebagai dogma? Apakah sebagai ritual yang turun-temurun yang memang itu berasal dari Nabi Muhammad SAW, atau justru mengandung nilai-nilai yang akal sehat itu bisa mencernanya dengan baik, gitu. Nah, ini persoalan. Kalau kita masih seperti orang dulu memahami agama, maka agama itu akan terus dijauhi oleh masyarakat manusia. Bahkan akan diserang. Seperti De Tracy tadi, dia berpikir nilai-nilai agama itu metafisik dan tidak bisa diterjemahkan ke dalam akal sehat dan tidak ilmiah, tidak bisa dibuktikan, oleh karena itu harus ditinggalkan. Nah, kalau kita didominasi, masyarakat kita didominasi oleh pemikiran seperti itu, maka agama akan menjadi semakin jauh dari kehidupan. Oleh karena itu, ini menjadi bagian tanggung jawab kita, menjadi PR besar kita. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin menunjukkan keunggulan tentang konsepsi dan ideologi Islam, maka kita harus tadi melihat persoalan-persoalan dan kita harus bisa menunjukkan hal-hal yang memang terkait di dalam. Misalkan di sini. Jadi, suatu ideologi yang baik itu dia punya konsepsi, dan konsepsi yang baik, yang kokoh, dia pertama, dia mampu menjelaskan persoalan-persoalan yang penting tentang alam semesta secara total dan utuh, bukan sebagian-sebagian. Jadi ideologi itu dia harus memandang alam ini seperti apa, memandang manusia, memandang
penciptaan dan sebagainya seperti apa, gitu. Kemudian maknanya seperti apa, awal akhirnya akan seperti apa. Gitu. Ini adalah tadi konsepsi yang terkait dengan sebuah ideologi. Lalu yang kedua, ideologi yang baik, yang kokoh itu tapi dia dapat diandalkan dan kekal, bukan berubah dan sementara. Begini, ideologi yang baik itu akan menjadi panduan yang selamanya, tidak boleh berubah, gitu kan. Kalau nilai-nilainya berubah, wah itu jelas akan mengubah kebenaran-kebenaran, akan mengubah kebatilan-kebatilan. Maksudnya yang dulunya benar sekarang jadi salah, yang dulunya salah sekarang jadi benar, bisa begitu. Nah, itu bukan sebuah ideologi yang bagus, gitu kan. Nah, ini terjadi. Contoh misalkan, mohon maaf, yang paling besar nih, komunis Cina ini misalkan. Kalau dari sisi konsepnya, konsep politik, ekonomi, dan sosialnya itu dalam versinya Karl Marx atau Lenin itu nggak seperti sekarang. Cina itu dalam sisi politik ngakunya tetap komunis, tapi ekonominya kapitalis gitu. Itu bagian dari tadi perubahan-perubahan yang terjadi. Karena apa? Karena tadi konsep-konsepnya juga rapuh. Oleh karena itu orang bisa melacurkan ideologi, mengganti seenaknya gitu kan, karena memang tadi dianggapnya harus menyelesaikan zaman gitu kan. Nah, ini persoalan-persoalan. Jadi suatu konsepsi yang terus berubah itu nggak baik. Atau dulu misalkan manusia itu dalam hubungan lawan jenis yang paling baik ya berbeda jenis, jenisnya berbeda. Nah, sekarang itu ada penyakit gitu yang dianggap sebagai kecenderungan alamiah, orang orientasi seksual itu pada jenis kelamin yang sama. Nah, ini akhirnya konsepnya diubah. Nah, ini bagian dari tadi konsepsi atau sebuah ideologi yang memang tidak bisa diandalkan, dia tidak kekal. Gitu. Oleh karena itu bermasalah, pasti bermasalah. Dan yang ketiga, sebuah konsepsi dan ideologi ya dia bisa menunjukkan teori besarnya seperti apa, nilai-nilai realisnya seperti apa, bahkan prakteknya sendiri seperti apa. Itu jelas, gitu kan. Nah, kalau kita melihat dalam ajaran kita kan jelas Al-Quran itu memuat banyak sekali tentang teori-teori tentang kebenarannya, artinya teori dari Allah, dia petunjuk sebenarnya, tapi dalam konteks keilmuan itu adalah teori-teori. Konsepsinya itu seperti apa? Termasuk cara mempraktekannya seperti apa? Aspek praktisnya apa, gitu kan? Karena kalau teori-teori nggak ada petunjuk untuk mempraktekannya seperti apa, itu bukan sebuah konsepsi yang baik. Sementara Islam itu dari Allahnya, Qurannya jelas, prakteknya melalui sunnah Rasul jelas sekali, gitu kan? Nah, ini menjadi 3 poin ini menjadi sebuah tolok ukur, sebuah ideologi, sebuah konsepsi yang sangat kokoh. Gitu. Kalau di luar ini, kalau tidak begini, itu menjadi sesuatu yang rapuh, gitu kan? Nah, saya tidak akan menunjukkan yang karakteristik konsepsi, atau yang jelas gini, konsepsi yang kokoh tadi itu nggak mungkin dibangun dengan pendekatan ilmiah. Jadi kalau ada penemuan-penemuan yang baru, itu konsepnya diberubah, konsep hidup itu. Nah, ini temuan-temuan sepanjang sejarah modern di Barat, itu temuan-temuan baru itu selalu mengubah konsep hidup. Oleh karena itu selalu berubah. Atau mungkin konsepsi itu bisa dibangun dengan filsafat atau pemikiran atau logika. Nah, itu juga sangat rapuh karena masing-masing orang punya latar belakang yang berbeda-beda sehingga konsepnya akan beda-beda, sehingga setiap orang tidak akan pernah sama konsepnya. Nah, yang ketiga adalah religius, berdasarkan agama. Kalau konsepsi itu berdasarkan agama, dalam hal ini adalah Islam, gitu. Ini konsepsi religius ini, konsepsi Islam ini, ya, dia akan sangat filosofis, artinya rasionalitasnya bisa diikuti, alur berpikirnya bisa diikuti, dan dia argumentatif, dia menjelaskan, dia menjawab. Dan oleh karena itu konsepsi religius mengenai alam dan ya kehidupan ya itu dapat dipersepsi dengan akal dan pikiran sehat, sehingga mampu membangun sebuah cara pandang yang kokoh. Nah, ini sekali lagi Ikhwan dan akhwat sekalian, ini persoalan-persoalan penting yang terkait dengan ideologi yang memang harus kita pahami, dan jangan berpandangan bahwa ideologi itu hanya konotasinya masalah politik, ideologi politik, bukan. Ideologi itu pikiran seseorang, pikiran masyarakat gitu, dalam tentang kehidupan ini, gitu. Maksud saya, kita masing-masing itu bisa mudah melihat di antara kita, ya, di antara Ikhwan Akhwat dan yang hadir di sini, itu bisa melihat si A, si Fulan bin Fulan itu ideologinya seperti apa, itu kita bisa lihat.
Karena itu ditunjukkan dari perilakunya, dari kegiatan, dari tindakan sehari-harinya. Gitu kan. Jadi kita bisa melihat sebenarnya kalau kita punya tolok ukur seperti ini. Gitu. Oh, ideologi si A itu sebenarnya ini. Sekalipun kita ngaku mukmin, sekalipun kita mengaku Muslim, tapi kita bisa melacak itu dari tindakan-tindakannya, perbuatan-perbuatannya, dari orientasinya. Gitu. Dia ideologinya sebenarnya sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Gitu. Nah ini mestinya kita harus hati-hati juga karena orang lain akan melihat kita gitu. Kita ngaku Muslim, kita ngaku mukmin, tapi kok konsepsi yang yang ditempuhnya, kok yang dipilihnya kok tidak sesuai, kan bisa begitu gitu kan. Nah tadi sekali lagi kemudian kita mengerucut ini menjadi poin-poin yang di atas tadi, saya ingin menggiring pada kita semua untuk menilai sebenarnya apakah Islam itu sebuah ideologi atau bukan, gitu loh. Atau yang lain juga yang dianggap atau yang sering diajukan sebagai ideologi. Tolong ukurnya mudah, kita bisa melihat, gitu. Teori besarnya ada nggak, gitu kan? Konsepsi-konsepsinya ada nggak? Kalau nggak ada, itu sesuatu yang dipaksakan. Apalagi kalau misalkan 5 diperes jadi 3 diperes jadi 1, itu konsepsi apa itu? Kan gitu. Karena tolok ukurnya nggak jelas gitu kan. Tapi kalau Karl Marx, ya, Marxisme itu jelas sebuah ideologi karena teori besarnya ada, konsepsi-konsepsi besar sekalipun salah gitu loh. Tapi itu sebuah ideologi, makanya orang bisa mengikuti logikanya itu sekalipun salah sebenarnya. Gitu kan. Nah, Islam, tauhid itu adalah sebuah konsepsi besar yang juga bisa dibagi-bagi menjadi konsepsi-konsepsi yang spesifik tentang banyak hal. Ya. Nah, dia juga mengandung 3 poin tadi. Dia bisa memberikan penilaian tentang hidup ini. Kemudian dia bisa menunjukkan norma-norma yang harus diikuti, nilai-nilai yang harus dipegang. Dan dia menuntut kita untuk melakukan ini dan itu dan harus seperti apa. Akhirnya, dengan kacamata tadi, Islam itu yakin 100% Islam itu sebuah ideologi. Jadi kalau ada pejabat dia ngomongnya, agama itu bukan ideologi, dia omong kosong. Dia ingin menjauhkan Islam dari kehidupan manusia. Atau dia ingin memasukkan ideologi yang lain, kan gitu. Supaya Islam tidak masuk, tidak menjadi jiwa bagi orang Islam. Nah ini yang harus kita pahami. Gitu. Nah, atau ini juga menjadi tolok ukur kita itu sebenarnya sebagai seorang mukmin, sebagai muslim, tapi benar nggak sih perilaku kita, orientasi kita itu benar nggak sih gitu. Masing-masing bisa menilai dirinya sendiri, dan masing-masing bisa menghisap dirinya sendiri supaya nanti kalau dibangkitkan itu sudah nggak perlu alasan lagi Allah itu untuk karena kita sendiri sudah bisa menghukumi diri sendiri, kita itu benar atau enggak sebenarnya, kira-kira begitu. Nah, dengan kacamata tadi, kalau saya 100% meyakini gitu kan, bahwa Islam itu sebuah ideologi. Tadi dari terminologi pun sebagai mabda, dia adalah tadi yang disebut dengan akidah akliyah gitu kan. Akidah itu kata-kata yang sangat ideologis gitu kan. Supaya kita tidak terlena gitu, bahwa kita itu punya sebuah tadi rumusan-rumusan tentang konsep, tadi panduan-panduan yang harus kita ikuti, karena ini menjadi sebuah sebuah ideologi dan dia menunjukkan cita-cita apa yang harus kita capai. Ikhwan al-Hafidh sekalian, sebenarnya banyak sekali ayat-ayatnya. Ini hanya beberapa saja yang mungkin sangat mendasar yang harus kita ketahui. Kenapa sih? Apa betul sih Islam itu sebuah ideologi? Apa betul ya tauhid itu sebuah ideologi? Apakah akidah itu sama dengan atau mengandung makna-makna ideologi? Iya, jelas. Ini beberapa ayat. Ini di surat Al-Jasiyah ayat 18, 20 dan sebagainya. Kemudian ini surat Al-Hadid ayat 25 kalau tidak salah. Dan yang ketiga misalkan surat Az-Zariyat ayat 56. Ini suatu yang sangat populer buat kita. Yang ingin saya tunjukkan yang pertama adalah kenapa Islam ideologis? Karena Islam itu sebuah cara pandang, Islam itu sebuah konsepsi. Ini surat Al-Jasiyah. Nanti dilihat sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadza basairun linnasi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yuqinun. Hadza, inilah basair. Dia konsepsi-konsepsi, cara pandang bagi manusia, wahudan dan petunjuk hidup, warahmatan dan rahmat hidup. Liqaumin yuqinun, bagi mereka yang meyakini, bagi yang mendalami dan meyakini. Kalau dia nggak mendalami, dia nggak akan yakin, gitu kan. Jadi Islam itu sebuah basair.
Basoir itu jamak dari basiroh. Dia pandangan akal, dia sebuah cara pandang, dia sebuah konsepsi. Oleh karena itu, kalau kita nggak bisa menggali konsepsi-konsepsi Islam dalam banyak hal, jelas kita akan kehilangan banyak makna dari Islam itu sendiri. Kalau kita banyak kehilangan makna, tidak akan memotivasi kita untuk meninggikan Islam. Ini yang pertama. Kemudian, Islam itu juga menunjukkan jalan. Dia memiliki metode yang disebut dengan syariah. Syariah itu macam-macam, aturannya itu banyak sekali, dari mulai yang individual atau rumah tangga atau yang konteks ke masyarakatan secara kolektif. Al-Qur'an syaitanir summa ja'alnaka ala syariatin minal amri fattabi'a. Nah, ini dan seterusnya. Jadi kemudian kami jadikan engkau atas syariat. Artinya syariat itu adalah jalan, kalau dalam bahasa ini jalan menuju air, jalan menuju kehidupan yang baik dan benar, jalan menuju kebahagiaan. Jadi syariat itu adalah metode yang harus ditempuh oleh masyarakat manusia untuk mencapai kebahagiaan. Nah, ini nanti masing-masing ada ureanya, aturan ini, aturan itu, dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau nggak mungkin manusia itu hanya didampingi, diaping oleh hanya 5 poin atau 3 poin, apalagi 1 poin. Jelas itu multi interpretasi itu nantinya. Dan itu akan mencelakakan manusia. Oleh karena itu, Al-Quran itu ayatnya aja udah 6.666. Suratnya 114, karena kehidupan itu sangat kompleks, jadi harus dipandu secara rinci. Nah, oleh karena itu, Islam menyediakan syariat. Ini adalah cara atau jalan untuk menempuh tujuan-tujuan yang diinginkan oleh manusia. Nah, beberapa ayat yang lain ini terkait dengan tujuan manusia. Tujuan manusia itu apa sih, gitu kan? Nah, salah satu ayat yang saya sebutkan di sini adalah tadi surat Al-Hadid ayat 25. Tujuan manusia itu adalah meraih keadilan, meraih kebahagiaan. Ini ada di dalam surah Al-Hadid tadi. Ini adalah tujuan yang juga mendasar yang memang dibutuhkan oleh masyarakat manusia. Nggak mungkin masyarakat itu tidak butuh terhadap keadilan, gitu kan? Atau tujuan yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manusia itu harus ibadah kepada Allah. Mengapa harus ibadah? Alasannya apa? Caranya bagaimana? Dan semuanya ada di dalam Al-Quran, semuanya diterjemahkan di dalam sunnah. Jadi tidak bisa, dia mau tidak mau kita harus menerima bahwa Islam itu sebuah ideologi. Dia sebuah konsepsi yang besar, dia sebuah teori tentang kehidupan yang luar biasa, yang itu memang datangnya dari Allah SWT, dari pemilik langit dan bumi. Nah, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita akan pertajam saja dengan diskusi yang bisa lebih kita mendapatkan feel, ya, supaya kita memahami betul dan supaya kita punya giroh, supaya kita punya gairah untuk tadi menerapkan Islam dan meninggikan Islam di atas aturan, di atas ideologi yang lain. Kenapa Allah itu menunjukkan dalam surah Al-Fat atau Al-Muhammad, ya, kan gitu kan, yang huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu. Nah, dinul haq, agama yang benar yang datangnya dari Allah itu liyudhhirahu, supaya ditinggikan, supaya dimenangkan, ala diniku, di atas aturan-aturan yang lain. Karena tadi alasannya bisa ditunjukkan bahwa memang dari Allah sajalah semua sebuah konsepsi, sebuah tujuan yang baik itu kita peroleh, bukan konsepsi dan tujuan-tujuan yang diciptakan oleh manusia. Oleh karena itu, marilah kita semangat gitu mendalami ajaran kita supaya kita punya identitas yang benar, gitu kan. Jangan ngaku Islam, jangan ngaku mukmin, tapi tadi orientasi, perilakunya nggak nyambung. Gitu. Dan kita bisa disetir oleh ideologi-ideologi yang lain. Itu saja Ikhwan dan Akhwat yang bisa saya sampaikan. Kita mungkin lebih baik diskusi. Ya apa sih? Ya saya sih sangat setuju ya maksudnya, dan cuman saya mau nanya gini Pak, kan ideologi kita gitu ya, yang tertanam di dalam hal ini Islam gitu ya. Nah, gimana caranya gitu ya Pak? Ya sebenarnya caranya tahu sih, maksudnya kita kan berhidup tuh kan, ya itu tadi dibilang bahwa beribu problematika gitu ya. Dan kehidupan tuh ada layernya kan, dari mulai layer yang paling kecil, ring keluarga, lalu bermasyarakat, terus bernegara gitu kan. Sebenarnya kan itu semua udah diatur oleh Islam gitu. Nah, tapi gimana caranya gitu supaya dia tuh tetap kokoh gitu.
Maksudnya ya memang Masya Allah. harusnya memang karena Islam kan udah mengatur semua, harusnya sih kita ya baca caranya, belajar dan segalanya. Cuman gimana gitu, ada cara apa ya simple, maksudnya apa gitu keywordnya, jadi kita di layer ke satu tuh kita nggak pernah tergoyahkan gitu, jadi kita bisa masuk ke layer kedua gitu, jangan layer ke satu aja udah goyah gitu, jatuh gitu istilahnya gitu Pak. Jadi gimana caranya biar tetap kokoh, biar sampai layer yang paling atas pun bisa bertahan gitu. Jadi gimana ya Pak? Kayak gitu lah Pak. Ya. Baik, ini Ikhwan dan Allah sekalian, boleh menyiapkan jawabannya. Saya pasti tidak memuaskan. Tapi mungkin kalau pendapat Bapak sih, jadi yang namanya keyakinan itu tetap sumbernya dari pengetahuan. Jadi keyakinan itu sumbernya dari pengetahuan. Gak mungkin kita tidak tahu sesuatu terus kita yakin terhadap sesuatu itu, gak mungkin. Jadi mau tidak mau, gitu kan. Hanya kita tuh yakin bisa melalui dua jalur. Pertama, yakin pada secara teoritis. Jadi konsep-konsep yang ada di dalam Islam itu bisa nggak diterima oleh akal sehat. Nalarnya bisa diikuti tidak. Argumentasi bisa ditemukan tidak, gitu kan. Yang begini mau tidak mau memang kita harus belajar, harus mengkaji tentang nilai-nilai, tentang ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang ada di dalam Islam itu sendiri, gitu. Jadi mau tidak mau itu nggak boleh kita berharap punya keyakinan yang kuat sementara kita sendiri tidak tahu banyak tentang ajaran-ajaran Islam, kan gitu kan, rada aneh kan logikanya, nggak mungkin. Nah yang kedua, selain yakin secara teoritis, ya mestinya yakinnya secara praktis gitu. Tapi ini lebih susah karena gini. Mempraktekkan ajaran-ajaran Islam, membumikan ajaran-ajaran Islam itu juga susah gitu kan. Gitu. Semakin semakin kompleks suatu persoalan, semakin besar konsepsi tentang sesuatu, semakin berat pula kita mencari kesempatan untuk mempraktekannya, gitu kan. Nah, tapi kita bisa mulai dengan hal yang sedikit, yang kecil maksud saya, yang dari masalah-masalah individu yang kita bisa terapkan. Kita akan merasakan itu. Kita akan membuktikan bahwa Islam itu benar, bahwa Islam itu membawa kepada rahmat, membawa kepada keberkahan, gitu kan. Kemudian masuk kepada keluarga, gitu kan. Contoh saja, mohon maaf nih. Bagi anak-anak muda yang milenial yang belum menikah, kemudian menghadapi, kemudian masuk kepada pernikahan, ada nggak bedanya? Terasa nggak syariat pernikahan itu? Ini mungkin Kabul bisa cerita itu. Kabul kan belum lama tuh menikahnya, Kabul. Nanti bisa cerita itu. Orang yang sebelum menikah dengan setelah menikah itu beda nggak gitu. Nah itu untuk secara praktek kita bisa meyakinkan diri kita bahwa syariat atau dalam konteks tadi sebagai jalan untuk meraih kebahagiaan yang di sini adalah pernikahan, itu betul nggak manfaatnya, gitu kan? Bisa nggak kita membandingkan orang komunis yang tidak perlu perkawinan, tidak perlu pernikahan? Karena mereka tidak punya konsep tentang pernikahan. Wong dia hidup itu dikonsep oleh sebelah Karl Marx begitu atau Lenin gitu. Dia nggak akan ada konsep itu. Sama rasa itu beda nggak dengan pernikahan? Nah kira-kira gitu bisa bandingkan nggak? Secara teoritis maupun secara praktis gitu kan? Itu harus kita temukan. Jadi memang tidak bisa tidak, kita tetap harus memahami pesan-pesan ilahiyah dari Al-Quran, dari Allah, lalu kita praktekkan. Dari yang sederhana sampai yang kompleks, kita usahakan semakin mungkin. Karena tadi keyakinan itu akan terus bertambah. Kalau surat apa itu? Surat Al-Hijr ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadalah kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin. Sehingga datang kepadamu yakin atau keyakinan. Jadi artinya memahami Quran itu terus-menerus dan berusaha mempraktikkan terus-menerus dari yang sederhana sampai yang kompleks, dan keyakinan itu terus akan meningkat. Jadi seperti itu. Jadi tidak, kalau menurut Bapak sih agak sulit mencari shortcut. Mungkin kecuali pada momentum-momentum yang Allah memberikan pesan khusus secara pribadi gitu kepada orang yang diinginkan, itu bisa kalau menurut Bapak sih. Itu saja Nis. Jadi kalau mau ada shortcut, banyaklah berdoa kepada Allah, banyaklah mendekat kepada Allah supaya datang momentum atau fenomena yang membuat kita tuh jadi yakin gitu. Kira-kira begitu. Iya Pak, nuhun Pak. Iya. Baik, Kabul barangkali mau cerita tentang pengalaman rumah tangga. Ya terima kasih Pak.
Mungkin tema sekarang juga agak berkaitan ya masalah ideologi dengan pembahasan yang ada RUU HIP haluan ideologi Pancasila. Maksudnya setidaknya bisa menambah hazanah atau pandangan dari sisi Islam gitu Pak terkait ideologi gitu, meskipun kalau di DPR-nya mungkin kita nggak tahu gimana rumitnya gitu Pak. Tapi ya mungkin yang yang saya sampaikan semoga aja masih bisa berkaitan dengan tema malam ini Pak. Saya juga maksudnya ya sedikit kemarin baca gitu ya, maksudnya ada kemiripan ya antara yang terjadi di Turki dan Indonesia gitu kan Pak terkait dengan ideologi ini kan, apalagi misalkan Republik Turki kan berdiri setelah jatuhnya Utsmaniyah tahun 1923 gitu kan, dan mungkin sih saya kurang tahu apakah menginspirasi di Indonesia juga gitu. Dan setelah yang kejatuhan Turki Utsmani itu kan berkembang istilah Kemalisme gitu Pak, maksudnya yang mengikuti Mustafa Kemal Atatürk, dan disitulah lahirnya benih-benih sekularisme gitu kan, antara pemisahan gitu antara Islam gitu kan dan aspek-aspek lainnya gitu. Dan mungkin di Indonesia juga dan di Turki juga Kemalisme itu sering dipertentangkan dengan kelompok-kelompok agama gitu kan, dan mungkin aja itu terjadi di Indonesia gitu saat yang dulu ada asas tunggal Pancasila istilahnya yang sering dihadap-hadapkan dengan nilai Islam gitu kan. Dan ya poin yang saya dapat itu istilahnya mungkin gitu ya, bahwa namanya ideologi atau cita-cita untuk cara pandang hidup tuh memang ada gitu dan diperjuangkan gitu, dan kalau Islam tidak hadir mengatur itu ya mungkin akan diisi oleh konsepsi-konsepsi yang lain gitu. Dan yang kedua itu akibat misalkan sisi sekularisme itu saya lihat juga banyak movement ya Pak, maksudnya gerakan-gerakan gitu kan yang memang tidak ada, yang awalnya tidak ada nilai religinya gitu ya, tapi mereka memang menyentuh ke aspek-aspek sosial gitu, sehingga banyak orang yang memang istilahnya terpengaruh yang kemudian ikut mereka. Dan ya biasanya kelompok-kelompok itu mengatasnamakan kelompok yang open minded gitu kan, dan memang tidak terlalu suka dengan agama gitu kan, sehingga ya mereka menganggap agama tuh ya seperti yang Bapak sampaikan tidak ilmiah gitu kan, padahal sebenarnya di Islam pun banyak mengatur hal seperti itu gitu kan. Dan yang ketiga ya dengan cara pandang yang world view ini gitu kan, ya kita gitu kan semoga bisa terus belajar dan membuka pandangan bahwa memang di Islam ini banyak gitu kan hal-hal yang mesti diatur gitu kan. Dan ya seperti saya dulu mungkin agak kurang familiar gitu kan dengan istilah-istilah yang misalkan ideologi atau apa yang mungkin karena tidak berbau Arab gitu kan. Dan ya semoga kita bisa menambah kesadaran dan menambah ilmu lagi gitu Pak. Paling gitu Pak. Baik, terima kasih Kabul. Ya setuju sekali lah ya, tapi pada intinya tadi kalau tentang eskatologi lah ya, manusia akhir zaman yang sekarang lagi ramai itu kan. Jadi manusia itu sampai pada puncak peradaban yang itu adalah penopangnya adalah tadi rasionalitas gitu. Jadi kalau Islam itu tidak diterjemahkan dalam konteks alur berpikir logika, ya itu tidak akan bisa diterima oleh masyarakat hari ini. Oleh karena itu kita jangan terlalu kuper atau introvert gitu ya, dan menempatkan agama itu seolah-olah ritual ansih ini berbahaya. Ini masa depan Islam jadi terancam bahaya gitu. Kalau menurut Bapak sih begitu. Ini rasanya ada Pak Ewin dari Jepang ini, kawan lama saya ini. Ya saya undang Pak ada. Oh ya Pak Ewin, assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, ini ganteng aja terus ini gimana nih? Setelah ini tadi gimana Pak? Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya Allah, ini teman lama udah bertahun-tahun ini, 2005 ke sini udah ketemu. Gimana Pak? Barangkali punya pandangan buat kita semua Pak. Saya kan tadi ikutnya terlambat ya, baru masuk. Oh iya. Jadi nggak tahu pembahasannya tadi ya. Ya memang topik itu juga terdengar sampai ke sini lah itu, dan sedang menyimak juga ininya. Dan agak concern juga memang di sini. Baik, terima kasih udah gabung Pak. Ini karena kan kita sedang menghadapi itu HIP itu ya, RUU HIP ini, dan ini nasib kita semua. Ini jangan salah, harus peduli, harus waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pengantin baru ini. Silakan. Ya. Selamat ya. Ya Pak, terima kasih sebelumnya.
Kalau saya pengen gimana ya? Cuma pengen ngomentarin aja sih Pak. Iya, tadi bahasan Bapak. Ya. Intinya kan tadi itu ketegasan dalam beragama ya Pak. Jadi maksudnya bagaimana kita sebagai seorang Muslim itu menunjukkan atau mungkin diawali dari sebuah pemikiran dulu ketegasan dalam beragama untuk sampai nanti ke tahap ke tahap aplikasi atau mungkin penerapan di tengah-tengah masyarakat. Ini mungkin alhamdulillah kan saya juga dikit-dikit ngikutin kajian Pak Faiz, mungkin ada nyambung, jadi frekuensinya kayak saya rindu dengan kajian yang seperti ini gitu Pak. Tapi memang kita hari ini orang-orang Islam, orang-orang Muslim di Indonesia ataupun dimanapun memang sedang membutuhkan yang model seperti ini. Artinya kajian yang dalam, yang bukan lagi soal sholat itu penting dipelajari, cuma bagaimana isinya dalam kita menghayati yang namanya sholat, yang namanya ibadah secara makhdhuf itu seperti apa sih gitu. Jadi itu akan menimbulkan tadi pandangan itu akan memunculkan tindakan. Apakah nanti kita akan jadi melihat fenomena hari ini dengan apa yang kita yakini hari ini itu akan seperti apa gitu. Apakah nanti reaksinya akan seperti apa sebagai seorang muslim memandang peristiwa-peristiwa hari ini, katakanlah peristiwa akhir zaman lah seperti itu. Tetapi hari ini kan kendala kita itu ada di konteks mungkin pendidikan ya, karena hari ini jelas sekali pendidikan kita tidak ada muatan-muatan seperti ini Pak. Jadi orang ketika akan mengikuti kajian ini cenderung nanti skeptis lah apalah dan lain sebagainya. Itu tantangan kita sebenarnya, bagaimana makanya perlu kita memahamkan perbedaan tadi yang hanya cuma istilah. Kan kadang-kadang masyarakat hari ini hanya cuma karena istilah kita berdebat, karena itu hal sepele gitu. Jadi tidak perlu dipermasalahkan, tapi inti-inti dari Islam itu yang tidak pernah kita sentuh sebenarnya. Kayak gitu Pak. Paling itu dulu Pak. Baik, terima kasih. Jadi memang kalau dikontekskan mempertegas itu maksudnya memang supaya kita tegas gitu. Identitas kita sebagai muslim, sebagai mukmin itu jelas, tegas gitu. Keyakinan, prinsip-prinsip keyakinan yang dipahami, yang dipegang, kemudian cara berpikirnya, tindakannya gitu. Sebab kalau kita tidak paham tentang tadi sebuah ideologi dan konsepsi hidup, boleh jadi kita mengadopsi prinsip-prinsip keyakinan tauhid, tapi cara berpikirnya jadi modern, jadi sekuler, jadi agnostik dan sebagainya. Itu kan persoalan, dan ini berkembang dan ini terjadi. Mayoritas muslim, tapi cara berpikirnya, tapi perilakunya tidak sesuai dengan keyakinannya. Karena kita gagal memahami tadi sebuah ideologi gitu. Padahal mestinya dengan memahami Islam sebagai sebuah ideologi, mestinya clear itu identitas kita itu utuh gitu kan. Tidak mudah kita itu diubah-ubah, dibelok-belokkan dengan tadi atribut-atribut barat, atribut-atribut modern gitu. Tadi kan ya Bapak kan yang presentasinya ada yang bilang ideologi dan konsepsi-konsepsi. Jadi kalau konsepsinya mudah diubah atau ini kan ya bukan istilahnya bukan ideologi yang gitu ya. Baik, yang kokoh ya, betul. Saya baru ingat kan ada teori yang advokasi coalition framework itu yang pengambilan kebijakan itu. Nah itu dia memang kalau dalam teori itu juga memang jadi pengambilan kebijakan itu biasanya kalau si aktornya itu memang ada tiga layer belief sebutnya. Jadi layer ke-1, belief 1, belief 2 dan belief 3. Jadi layer ke-1 itu yang bisa diubah. Jadi aktor itu biasa mengambil kebijakan bisa diubah. Nah, yang ketiganya itu yang sulit diubah. Nah, itu salah satunya ideologi gitu. Jadi kalau yang ketiganya itu ya itulah nanti yang biasanya akan mendasari sebagai konsepsi si pengambil kebijakan. Jadi ya
ya mungkin itu nambahin dikit sih, mungkin Iya, maksudnya itu juga aplikasinya dalam yang CIT itu ya, Iya, kontekstual yang ACF ya, Iya. yang sahabatir, ya itu nyambung juga mungkin sih, baru ingat juga. Baik. Jadi kalau ideologi berubah pun, kita kalau orang-orang Islam ideologi berubah, mengubah pun susah ya. Iya. Sekarang pun kita susah ya, ideologinya materialis aja semuanya gitu, padahal Muslim kan gitu ya. Baik, kalau begitu Ikhwan Akhwat sekalian, mudah-mudahan diskusi malam ini bermanfaat buat kita semua ya, sekalipun sambil nyantai, sambil mungkin sebagian tiduran, begitu tidak apa-apa, yang penting meresap daripada sore-sore nanti rebutan dengan masak buat suami juga dan sebagainya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi mudah-mudahan diskusi kita malam ini bermanfaat dan menjadi stimulus untuk kita semua untuk lebih mendalami ajaran-ajaran kita, ajaran Islam ya, secara lebih detail dan mendalam agar terbentuk keyakinan yang lebih kuat dan kokoh bagi kita semua. Selamat istirahat untuk semuanya. Saya akhiri saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.